setan. Ya. Dalam kitab Tanbih Ghafilin al-ajla minasyaitan lakina ajla sunnatin fi khamsatil mawadi. Setan diburu-buru ganggu seorang yang khusus yang diganggu ya pada 5 sunnah. Ya, yang pertama bid'atil mayyit. Ya, nguburin mah. Allahumma sholli ala Muhammad meninggal. Diumumin malam tuh, diumumin malam. Malam diumumin kira-kira jam 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah berpulang botol bin krok. Ya kan? Ya kan? Telah berpulang botol bin krok juga. Tuh. Ya, wafat di malam raya, wafat di malam Rebo. Tuh. Ya kan? Tahun semut, ya kan? Ya, meninggal. Ayo. Nanti kuburin pada zuhur. Ini setan kerjanya. Paham ini? Ini kerjaan setan. Makanya Madura, orang-orang Madura khusus atau orang-orang kampung yang dia tahu orang Madura, kayak murid aneh yang orang Madura. Bapaknya meninggal, tuh hari meninggal, tuh hari dimandiin, tuh hari dikuburin. Itu yang cepet, itu yang bagus. Karena sunnah buru-buru nguburin mayit. Sunnah. Lu kemarin lagi dia sakit, lu kemana aja, lu mati lu tangisin bego. Kemarin dia masih hidup, lu kemana aja, mati lu tangisin bego. Paham inti? Kemarin dia masih ada, lu diem aja. Lu diem aja, lu ngajak dia seneng. Kemarin yang ada, kemarin dia masih sehat, lu ngajak dia seneng. Mati lu tangis. Paham? Ya, udah buru-buru kuburin. Ini setan, kerjaan setan. Yang bisa dikuburin kapan? Yang bener kuburin dia meninggal langsung mandiin. Kenapa? Badannya masih lemes. Belum kaku tuh badan. Kalau badannya udah kaku tuh mayit, diangkat-angkat besar juga berasa tuh mayit. Kertek-kertekin tuh, Kang Manding derajat berasa kesianan. Kan? Itu inti belum pernah jadi mayit sih. Yang bagus inti bacain Yasin, inti bacain Quran dan tahlil ketika dikubur. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nguburin jangan pulang dulu. Ya, dikiaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan orang yang motong onta, ngulitin, nyacakin kambing, kira-kira berapa jam tuh? Sejam dah, jam lebih ya. Tungguin dulu di situ. Ya, yang bagus tungguin dulu dikubur. Bukan dia lagi meninggal, sampai johor, dari mulai subuh meninggal subuh masuk johor. Itu kebiasaan setan. Itu kebiasaan setan yang berjalankan orang-orang Islam. Pahamin sih? Itu kebiasaan setan. Mending alim, kagak alim. Kalau orang alim sih ngambil berkahnya nggak masalah. Orang alim. Wali sih ngambil berkahnya nggak masalah. Wali. Ya kan? Ini orang biasa. Yang dipengen buru-buru pulang sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kerjaan setan. Ketika meninggal buru-buru tuh dimasukin setan tuh. Ini orang meninggal nih, udah bacain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rapat dah keluarganya. Kuburin di mana? Guru mandiin udah, di mana aja kuburin. Kenapa giliran kucing? Yang meninggal lo buru-buru kuburin, giliran manusia antaran-antaran. Ada apa enti? Giliran kucing buru-buru kuburin, tapi giliran manusia antaran-antaran. Kucing kan mulia, manusia lebih mulia dari kucing. Punya akal. Paham itu? Wah, baca-baca semalam Allah, ini kejadian-kejadian yang sudah biasa bagi umat Islam. Apalagi itu yang sholat jenazah imamnya ngapain kayak ceramah-ceramah ngapain? Udah sholatin buru-buru. Paham itu? Ceramah, panggil ini, panggil itu mau ngapain? Allahumma sholli ala Muhammad. Inti belum jadi mayit, nanti rasa jadi mayit begitu sakitnya ada di kolong batang badan ini. Sakit di kolong batang badan ini. Sakit badan itu di balik, walaupun di kasur sakit badan itu. Paham? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang telah dilakukan orang Islam yang sekarang. Nungguin dia dulu tuh, nungguin kiai ini, nungguin Habib ini. Lu ngomong ngapain? Ya kan?
Allah maksud alamat yang bagus, dia pulang udah bagus makam ya. Makanya ke orang-orang dulu tuh ada itu istilah khatamin di kuburan. Ya, khataman Quran di kuburan. Ya, seminggu khatam seminggu. Yang tuh hari meninggal, tuh hari dikuburin di khataman di kuburan. Murid aneh di Madura, di baru telepon aneh sih dan saat bapak aneh sakit. Ya, ngalamin telepon aneh 5 menit 10 menit telepon aneh, baset bapak aneh meninggal. Ya, setengah jam kemudian telepon aneh lagi. Saat bapak aneh dari kubur udah kelar, jam 2 malam, tutup baru. Itu yang jalankan sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, nungguin, itu ngapa? Itu bermain belum kuburin, nungguin siapa? Nungguin anaknya belum masih ada di luar daerah. Mau ngapain? Mau bisa nolongin? Dia di kuburan sendirian. Emang itu masuk kubur juga nggak apa-apa kalau inti masuk kubur juga bareng sama dia. Di kuburan nafsi. Yang paling serem, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amin. Yang paling serem di kuburan sendirian. Diserem di kuburan. Apabila di kuburan dia selamat dia di kuburan. Selamat pula di yaumul mizan. Selamat pula di yaumul hisab. Selamat pula di yaumul mahsyar. Sendirian. Kau jangan pulang lu kuburin ya Allah, subhanallah. Kejadian-kejadian yang sering terjadi umat Islam. Oh. Mau kuburin mana kapan sholatin bis johor padahal meninggalnya jam 12 malam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Lu belum jadi mayit, entar lu jadi mayit baru merasa teriak-teriak lu jadi mayit. Sampai dibegadangin tuh jenazah, subhanallah, begadang malam. Jenazah malam dibegadangin. Allah. Kalau yang begadangin orang wali enggak masalah. Yang begadangin Allah, dia meninggal habis bunuh diri. Waduh, siapa begadangin? Meninggal habis bunuh diri. Allah, besok ke kampung tuh sepi. Wah, ya Allah, maksud ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nih setan buru-buru tuh masukin kuping ke hati-hati manusia tuh. Iblis tuh terak, besok aja kuburinnya. Ya kan, biar badannya kaku. Tuh kata setan, ntar badan kaku dia angkat, yang mandiin tuh sakitnya luar biasa. Aduh Allah, dicubit aja tuh mayit, Allah jerit. Ntar inti rasain. Ketika inti pulang ke rahmatullah, kita pulang ke rahmatullah, kita akan merasakan semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas mati dia mati. Nanti dia rasain dengan kematian. Yang udah sakitnya, begitu sakitnya dicabutnya ruh, begitu sakitnya luar biasa. Ditambah lagi diseksa. Yang tadi meninggal habis subuh, ya dia harus kuburin jam 7. Kagak. Jam 7 jam habis subuh, kudu di jam 6 dah, jam 5 dia meninggal, jam 6 kuburin. Dan ini bentar kuburin jam 12 diseksa lagi dia. Subhanallah. Itulah umat Nabi Muhammad yang kurang tahu pandangan agama, yang dibilang tahu pandangan agama. Yang berceramah tuh bilang kiai siapa dia, kiai itu Allah ditambah tuh. Sampai mau saya ceramah nggak perlu ceramah. Udah buru-buru kuburin dia. Udah disolatin buru-buru. Sholat mayit tapi sholat mayit. Doa buat mah. Lo ngapain doa lagi? Udah buru-buru langsung kuburin. Kesianan dia. Nanti sholat kita talqin. Yang penting talqinnya. Sholat jenazah yang kedua ketalqin. Itu yang penting. Ambil yang penting-pentingnya. Subhanallah. Ya kan? Sambil dia saksiin di rumah. Saksikan dia. Ya. Bersaksi sama dia. Ishadu min ahlil khair. Ya, kita bersaksi sama dia min ahlil khair. Ya kan? Langsung sholatin bawa dah. Sianan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Nggak buru-buru ngubuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang kejadian sekarang ya Allah. Sianan banget. Belum ada yang ngelawat. Masih sepi. Kuburin. Nggak penting dia. Itulah yang dijalankan yang di Damaskus. Yang di Maroko. Seorang sang penuntut ilmu. Dan seorang yang memberikan ilmu. Yang memberikan rezeki kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, ada seorang ibu-ibu datang ke permakaman. Pemakaman minta gali kubur. Gali kubur, Pak. Buat siapa? Ya, nanti ada yang meninggal. Nah, lama datang dah 2 orang. Bawa 2 orang buat jenazah. 2 orang buat jenazah. Ya, 2 orang doang buat jenazah. Ya kan kurang loh buat nurunin kubur, 2 orang. Akhirnya kan gali kubur turun pas mau menurunin pingsan langsung, berubah tuh kuburan tadi menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pingsan langsung, Allahu akbar. Pingsan langsung, Allahumma sholli ala Muhammad.
Dibangunin, kenapa ini? Subhanallah, ini nggak bisa ngomong apa-apa dah. Lama dikuburin. Ya, berapa bulan kemudian datang lagi si ibu tadi. Ya, minta Pak, galiin kubur, Pak. Iya, Bu. Digaliin kubur. Datang juga dengan berdua orang. 2 orang datang. 3 jenazah. Ya, pas mau diturunin jenazah, ada kuda putih datang tuh jemput jenazah tadi. Kuburnya langsung berubah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bengong, ini siapa ini ahli kubur dari yang kemarin sampai yang kedua begitu baik banget amaliyahnya. Tak lama dikejar ibu itu, Bu, siapa yang kemarin yang meninggal, Bu? Bulan kemarin anak-anak aneh, adiknya meninggal. Bulan kemarin lagi abang ini. Apa kerjaan anak ibu? Ya, dia istiqomah dalam menuntut ilmu. Abangnya kerjaannya apa? Sang pencari kayu. Hasil daripada jual kayunya dikasih anaknya, dikasih adiknya untuk dia menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu dan yang berikan ilmu, dua-duanya akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya akan selamat daripada azab kubur, dan dua-duanya akan memberikan kubur raudhah min riyadil jannah wa yahum ya Allah minal mauqurin. Tuh ahli kubur berdua, jangan nungguin orang banyak, mau ngapain? Salat jenazah, yang ngebahas salat jenazah kok ada yang bisa baca salatnya. Niatnya nggak ada yang bisa, rame doang. Amin sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan banyak bermain dalam hal-hal yang sunnah-sunnah yang baik. Itu setan, iblis banyak yang main. Ntar tunggu, nih kayaknya belum datang ya. Tungguin sholatnya ntar-ntaran. Wah, elah. Emang kayaknya tetangga malaikat Jibril? Hah? Emang kayaknya tetangga malaikat Jibril? Hah? Emang meninggal siapa ya? Kalau meninggal orang baik, alim? Oh Allah, nyantai. Yang meninggal orang biasa, yang kerjaan tiap hari mancing, yang kerjaan tiap hari nyari kodok, ya Allah, yang kerjaan tiap hari main kalapor, itu segalanya udah, Allah masalah, dia meninggal, Allah Akbar, buru-buru, pas dia umumin nih, pas dia buru-buru, pas nungguin orang, mau ngapain nungguin orang? Ditanya, si anak kemana? Udah meninggal, udah kubur, subhanallah. Pada jalan ke kubur, lihat orang, udah kubur nih, pada jalan ke kubur, baca Yasin di sana. Allah ini. Ya, langkah-langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah nggak ada yang jalanin. Aduh, penting banget. Penting. Ya lu, subhanallah. Mau sholat di mana? Di mana sholatnya? Di Johor. Padahal meninggal jam 12 malam. Sejam udah sholatin, mau ngapain? Hah? Sejam mandiin, bungkusin udah. Ya. Subhanallah. Kan serem nih. Setan, padahal setan tuh. Maunya setan. Kita mau sholat dulu ya, kita rapat. Di mana enaknya kuburin? Lah kata mayat, cepetan buru-buru gua mau pulang ini. Lu ngapain musyawarah? Paham ini? Dia mau pulang. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, setan bermain lagi nih. Setan bermain lagi yang kedua. Bitazwidi al-banati. Bitazwidi al-banat. Ya, nikahin anak. Nikahin anak, ini setan bermain. Ini anaknya mau nikah, udah datang nih anaknya mau nikah nih. Ntar-ntaran aja, jangan media lo. Nih nikahin anak. Dan ntar umur sekian aja lo nikah. Udah umur 30 aja nikah, 37 nikah. Emang itu siapa? Dia umur 37 nikah. Emang itu siapa? Ini 40 nikah, itu siapa? Baca diri. Umur 20 tidak nikah. Jangan sampai umur 30 nanti nikah, jangan. Ini setan bermain tapi kita nggak sadar diri, paham nggak inti? Allahumma sholli ala Muhammad. Kata itu emaknya, makanya banyak tuh perawan-perawan lapuk, ame bujang-bujang lapuk. Kenapa? Setan bermain, gue nyantai aja. Diajak kata orang tadi nih, diajak nikah susah. Nikah susah. Ya, lo mengajari berkah daripada Rasulullah. Gitu, waduh Allah. Jangan main-main ya, jadi anak laki ya. Wah, ntar aja gue mau sekian. Jangan, itu setan bermain sama kuping inti, di hati inti. Tapi jangan terlalu muda inti nikah. Ya, lengkap umur 26. Bokin itu umur 18. Gitu. Bisa gak? Bisa aja kalau inti mau. Gak bisa, inti gak dapat, gampang obatnya. Gue kasih ilmu pelet. Itu bingung-bingung ente. Gitu. Boleh gak peletan? Ya buat nikahin. Boleh. Yang penting itu jangan buat pacaran, gak boleh.
Inti ini buat inti nih, ini kan orang ayat Quran kok, ya kan? Baca sekolah Yusuf, ya bihi. Ini orang itu ada nasrul kauban wasam soal kamar, orang itu beli siapa namanya? Oh, tambahin baru dia sujud ini kan. Oh, Bisa ayat itu mah. tuh dia sujud tambahin li titik-titik siapa namanya? Oh, ya, namanya Kokom bin Marno. Kokom bin Marno. Oh, namanya Kokom. Ya. Anak Tangerang. Wah. Allahu Akbar. Gitu ini jangan hati-hati ini setan bermain. Ini kata ya, dalam kitab Tambil Ghafin kata ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi taswijil banat. Ya. Ya. Kapan itu wanita? Entar aja santai wanita. Wah, elah santai. Ya, apalagi wanita karir. Wanita karir. Mau kemana perempuan? Muda-muda ente nikah. Ya, nanti umur 40 nih nikah. Ente punya anak kah? Ya Allah. Tuh anak itu ke cucu inti. Perempuan nih, buat perempuan yang muda. Laki tua nggak masalah, laki mau berapa nggak masalah. Tapi perempuan yang muda. Perempuan umur 25, atau 26, apalagi 30, udah ketuaan. 30 ketuaan. Paling 50. Ya kan udah 50 naik motor prepet. Berisik naik motor nggak tahu apa ya. Ya kulitnya pada lemes ya. Masyaallah. Akbar tuh. Ngomong surah Al-Muhammad inti hati-hati inti. Baik, ya orang tua kan hati-hati. Dulu buru-buru nikah. Jangan pilih-pilih inti, nikah jangan pilih-pilih. Ya, semua perempuan sama, bentuknya sama. Intinya cuma satu inti nikah, perempuan ada lubangnya. Oh, nah intinya berlubang. Istilah katanya jangan laki amel lah, tapi perempuan mah laki. Gitu, hati-hati inti hati-hati. Ya, hati-hati dengan gangguan, dengan bisikan-bisikan setan. Ntar duit gua belum banyak ya. Ntar duit gua belum banyak. Jangan sok tahu banyak duit inti, mampus inti. Udah keras duit inti, kematian hadir menjadi inti. Paham? Jangan suka gitu. Ya, cari perempuan yang nikah yang maharnya murah buat kita, tapi yang benar yang maharnya mahal. Ya kalau wanita itu soleha, ya kalau itu benar-benar soleha dia alim gua ala ya enggak gua alim banget alim tuh wanita jadi kita malu sama dia. Oh akhirnya nggak tidur dia malu kan, jadi aja belajar ngaji sama dia. Ya kan subhanallah, cari yang soleha, yang soleh aja. Ya. Cakep tuh relatif. Secantik-cantiknya seorang wanita, ketika dia berumah tangga, ya, dia akan tampak jelek, dia akan tampak hina, ya kan? Ketika apa? Dia ngelawan kepada suaminya. Ketika apa? Ketika dia tidak berakhlak mulia kepada suaminya. Paham? Sebiasa-biasanya wanita, ya, nggak cantik-cantik banget. Gitu. Tapi dia taat kepada suaminya, tapi dia berakhlak mulia kepada suaminya. Cakepnya luar biasa wanita tadi. Paham? Cakepnya luar biasa. Jadi cinta itu rasa, bukan wajah. Paham inti? Cinta itu rasa, itu nggak bisa ngerasain cinta inti. Kalau nanti kamu rasa secakep apapun dia, tapi inti tahu akhlaknya dia. Tuh perempuan lawan orang tua, ya Allah tuh mulutnya gua suram banget, ya Allah kalau ngomong ya Allah orang tua berani banget. Oh nyap dulu tuh perempuan. Tuh perempuan kemana-mana ya Allah kayak celana pendek mulu. Itu sampai jembutnya kelihatan. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, paham nggak? Allahumma sholli ala Muhammad, dia tahu. Allah itu tahu akhlaknya dia Allah, ya kan? Itu jadinya kemana-mana sekarang lagi tren kemana-mana sekarang lagi tren utang udah nggak laku, tali BH udah nggak laku, pada nggak kayak BH. Kenapa ya? Karena takut kena kanker payudara, padahal obat kanker payudara cuma satu, ya kan? Sering di mek malakinya sama suaminya maksudnya obat itu obat tuh, ya kan? Itu takut olahraga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati ya. Inti jangan yang pernah terganggu sama setan. Inti udah nikah buru-buru. Makanya inti harus punya planning.
Gue umur sekian, gue harus nikah. Harus nikah. Siapa kayak itu nikah? Pokoknya harus nikah ente. Ente mesti cari, mesti usaha. Nah, ente nuntut 5 usaha nih hari. Ente dari rumah datang kemari. Bener gak? Kan? Ente pun begitu, cari kemana? Ente jadi laki jangan takut, langsung lamar. Gue kenal, gue lamar udah. Tuh, nggak terima, cari yang lain. Kayak beli barang aja begitu. Jangan ente kejar terus. Emang dunia sedon kelon. Cinta gua hanya sama dia. Bego. Ya kan? Itu. Gitu ya. Jadi cari yang lain, nggak terima cari yang lain. Jangan pernah putus asa jadi laki. Sekarang 1 banding 20. Banyakan perempuan ketimbang laki. Itu. Paham ya? Itu. Tuh hati-hati. Ini setan bermain. Pitazwijid banat. Ya. Ketika dia mau nikah, datang setan, ntar aja dah, ntar kalau udah lu kuliah, udah kerja, udah mapan, udah mapan mampus, udah mapan rumahnya kebakar, ya kan, udah mapan bisnisnya orang bohongin, paham? Ini Rasulullah yang ngajarin ini, jangan ikutin setan, itu setan itu, paham itu? Waktu nikah, tuh. Ate jujur, Sat, ane umur SMP Sat, ate jujur SMP, kelas berapa itu? Kelas 2. Oh, ya, udah keluar belum tuh? Keluar apa Sat? Ya Sat, cacot. Ya, kontrol Sat, iya, udah. Tuh, ane mau nikah boleh Sat? Boleh. Kenapa? Sudah bah. Boleh. Ame siapa nikah itu? SMP. Mana kucing Sat? Anak kucing. Kok bisa anak kucing? Ane udah pakai dia Sat. Lo tapi selangkangan kucing. Allah Muhammad ya. Lo pitazwijil banat ya, tuh setan masuk ke ya waktu orang tuanya mau nikahin anaknya akhirnya nggak jadiin, ntar aja dah. Tuh. Lihat nih bulan ini nggak bagus nih buat inti. Bagusnya bulan ini. Kalau nggak jadi dia. Tanggal ini nggak bagus nih, tanggal ini. Tuh udah beli baju. Ini kisah nyata nih. Udah mesen gedung, udah mesen makanan, udah mesen baju pengantin sekalian dan barang undangan. Besok mau cari nikah nggak jadi. Tuh lakinya bermain gila dengan perempuan yang lain. Tuh inti jangan bermain gila. Inti udah dipercayain sama perempuan. Inti udah bilang kata I love you. Sayang I love you. Tuh. Inti pacaran mau orang bojong lagi, I love you. Tuh kata orang bojong, I love you apa sih bang? Kok kata bego loh. I love you tuh, ya kan? Donat jangan di mesesnya. Itu I love you namanya, gitu. Enggak, gue suka sama lu suka sama gue gak? Tuh, suka. Dibilang suka kan? Nanti kita sama-sama suka. Tuh, udah lah, kalau kita sama-sama suka, besok abang ke rumah aneh. Ini cewek bener nih. Abang temuin bapak aneh. Tuh. Ya, ngapain ke bapak? Temuin bapak dah. Ya, besok dia datang ke rumah bapaknya. Tuh, itu sendirian aja ke rumah cewek gini. Kalau tahun ini, kalau dulu orang pacaran, yang pacaran 1 yang nemenin 10. Ya kan? Tuh, kalau sekarang nanti sendiri aja. Nanti jangan berdua, berlima. Ya, takutnya. Ini teman yang keempat, yang kelima nih. Demen juga sama dia. Oh, kayaknya ini pura-pura aja nih laki bego. Yeah. Dia maju, Bapak. Gitu. Ya, dilamar dah tuh, diterima. Paham inti? Itu dinikah lah. Ya, jangan inti dikala bilang aku suka kamu, kamu suka saya. Inti udah pegang tangan segalanya, udah kebebasan yang terjadi, kehancuran nanti dalam rumah tangga. Siapapun yang berpacaran sebelum menikah akan menjadikan kehancuran dalam rumah tangga. Pacaran yang paling nikmat, pacaran yang paling indah ya di rumah tangga. Terus yang kedua, inti jangan bohongin, inti jangan menjadi orang yang ini gombalin perempuan. Udah jadi inti besok mau nikah, inti jangan main perempuan lagi. Inti kan cinta inti udah terima. Inti masih mencari cinta yang lain. Paham? Jangan pernah nyakitin perempuan. Paham inti? Tuh, ya. Kalau inti waktunya nikah ya. Itu punya planning. Itu. Jojo keluar SMP mau nikah, boleh. Tongkat tiguan palas ijazah, ya ada gunanya. Bisa nggak digunakan? Bener, nyata. S1, S2, S3, SMA yang baru keluar semua pada nganggur. Ya kan? Tuh, kata Kang Cilok, Kang Cendol, hello.
gue kaya raya, lu sekolah tinggi-tinggi juga, nggak punya duit. Gue dagangin cilok, dagang yang kincau, punya duit. Paham? Tuh, yang dibutuhkan bukan ijazah inti, bukan pendidikan inti, tapi keterampilan inti untuk inti ke depan. Paham inti? Berapa banyak orang-orang yang tak pernah lulus SD jadi orang besar? Hah? Dia ditipu sana sini, bilang berpendidikan, tapi tak berketerampilan. Ya, makanya kata Bob Sadino, ya, apa namanya, dosen-dosen kuliah hanya bisa nyampein doang, gue udah jalanin. Ya, itu kata Bob Sadino, ya Bob Sadino tuh, ya, apa namanya, modal itu bukan uang, tapi modal itu dengkul. Dengkul inti jadi modal inti. Dengkul kita jadi modal kita. Oh, maju untuk depan, terampil. Itu ya, bukan dia berpendidikan. Ini kan yang utama cuma satu. Setelah inti berketerampilan, inti tahu pandangan agama, biar inti tidak tersesat. Karena dalam penghasilan inti punya zakat. Paham? Oh, untuk mau sekolah apapun juga. Wah, nanti gue tambah mau sekolah SMA ini, SMA itu. Ya kan, lihat tukang nasi goreng di pinggir jalan, lihat tukang pecel lele, penghasilannya lebih-lebih orang kantor. Paham? Inti sekolah bertahun-tahun, kuliah bertahun-tahun tuh, akhirnya gur ya. Menggur karena inti anggap kuliah akan bisa maju masa depan. Siapa bilang? Yang buat maju masa depan hanya bisa keterampilan dan mendekatkan diri inti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti baru bisa terampil. Paham inti? Boleh ya tadi itu untuk menambah doang gelar. Ya, tetap gelar yang mulia nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di mataku, yang paling takwa di mataku, di hadapan. Itu gelar yang utama. Ya, lo mau S1, M2 semua ini gak ngaruh kalau tidak punya akhlak yang mulia. Ya, kalau tidak berketerampilan, hanya mengandalkan ijazah. Ane jujur nih, ane bukan lemahin inti. Ane ijazah dari SD, SMP, SMA nggak laku begini hari. Malah ane sekolah udah berjuangan nggak laku. Oh, akhir tuh ijazah ane bungkus, ane taruh kas gula Jawa. Oh, ya ane ngomong apa adanya masih ada no, nggak laku. Paham inti? Ya, akhlak yang mulia itu sholat yang benar, ngaji yang benar, berketerampilan yang benar. Inti jangan menunggu kerja nanti inti keluar sekolah, bego itu namanya. Ya, inti jangan berharap bekerja di kantor, siapapun yang kerja di kantor, pangkatnya kerja di kantor keluar. Makanya keterampilan apa ini? Inti sambil sekolah sambil dagang es, dagang nasi uduk, dagang gorengan, belajar. Nggak ada orang yang hebat nggak lemah, nggak ada orang hebat tak tersiksa, dia tersiksa tapi membawa kenikmatan yang sangat indah. Oh, orang yang hebat terampil. Paham inti? Itu tampil dagang apa, manfaatkan HP segalanya buat online. Inti bikin online apa mak, bikin ini mak, yang jualin dah ya kan. Dia datang dari rumah satu ke rumah lain, diketok-ketok pintu. Sekarang nyari sekarang cari bola, bukan nunggu bola, paham? Nyari bola sekarang, paham? Datangin orang, bukan kita didatangin orang, didatangin orang, tawarin dari rumah ke rumah. Ya kan? Udah pas rezeki ada 15 tahun nikah. Makanya orang dua anaknya banyak-banyak, umur 15 tahun pada nikah. Ya kan? Masih muda. Ini sekarang anak sekarang udah orang sekarang umur nikahnya tua-tua, nggak ada punya anak lama. Kenapa? Maninya basi. Maninya basi. Paham inti? Itu hati-hati nih ya orang tua atau diri inti. Jangan ketika inti punya bisikan, oh gue nanti aja nikah. Jangan. Setan tuh masuk. Gue nanti aja nikah. Gitu ya, jangan. Apalagi perempuan. 25 ada ketuaan, 30 ketuaan. 60. Perawan 60. Biar kata hartanya banyak gak? Bukan cerita harta lagi. Paham? Udah nggak cerita harta lagi. Ya, hanya orang-orang yang ini, orang-orang yang licik yang melihat perempuan hanya hartanya. Itu orang licik. Paham itu? Orang licik yang melihat perempuan dengan hartanya.
Selicik-liciknya manusia yang selalu melihat siapapun dengan harta. Paham? Ini manusia yang licik, manusia yang hina. Ketika dia ada hartanya dihargain, nggak ada hartanya nggak hargain. Amin. Itu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, wafi adda'id duyun. Ini setan mainnya ketika adda'id duyun. Mau datangin utang, utangku bayar besok aja. Besok aja. Akhirnya mati nggak bayar utang ke orang. Itu nggak jam biasain ngutang ya. Itu jam biasain ngutang. Ini setan bermain, bayar besok aja. Itu jangan sembarangan, walaupun tak 500 perak, apalagi itu ambil 1 juta. Gue ikhlasin aja nggak bisa. Nih mulut gue cuma ikhlas. Gue punya bapak, gue punya bini. Gue bilang bini gue bapak gue nggak ikhlas, paham ini? Ilmu ini ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ngutang digampangin. Nih gue pinjam, bang, gue ngutang lo ya. Berapa lo sejuta? Besok gue bayar. Bener besok lo ya? Iya. Bang, udah nggak dikabarin lagi, udah nggak bilang nggak. Udah nggak kabarin besok, ngabarin seminggu. Kita lagi nanyain dia, kita lagi yang minta. Kan kadang-kadang yang punya hutang yang Allah, anjing buduk tuh yang punya hutang itu. Udah dia enakin, dikurang ajar. Udah dinakin kurang ajar, minta dikasih minta. Ya dia minta hutang sama kita, ya Allah, dia ambil keluar mata. Kita minta sama dia sampai nangis-nangis. Kita minta sama dia sampai nangis-nangis, minta bayar utang. Ajar banget orang. Ya, mudah-mudahan yang utangnya nggak bayar-bayar, ya kan? Masih apapun dia, ya kan? Ambilin, bolnya turun jauh, bolnya sampai kaki, ya kan? Jalannya ngengset, bol. Jangan subhanallah, ini gara-gara utang nih, sok. Ya, akhirnya dia nggak bayar utang sampai kematian menjemput. Ini nanti hati-hati, nanti kalau mau utang, ini setan bareng nih bareng. Nanti mau utang nih setan jalan bareng nanti, seret. Ya, sampai bareng tak duit, udah besok bayar ya. Akhirnya kagak dibayar. Ntar sok, kapan lu? Besok lah, hari Minggu. Oh, hari Minggu bapak gue udah ada. Oh, Senin dah. Tuh, aku sih kata gitu sama macam-macam. Lu mau bayar kagak? Gue mau bayar. Lu ngomong lu besok. Ya, gampang orang begitu, tendang aja pelernya. Emang lo setan. Subhanallah. Tuh, ya Allah. Nih, setan tuh datang. Ya, setan datang pada orang yang dia ngutang. Elak banget. Apalagi ini bukan utang, pembohong. Banyak ada utang pembohong. Kalau yang pembohong bukan setan lagi datang. Ya, iblis dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya. Allahu Akbar. Tuh setan datang, amin. Ya, ketika seorang mau